Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tes semangatnya dulu ya. Semangat pagi, go go go. Semangat pagi, go go go. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Soleh-soleha, hari ini kita akan mempelajari tematik kelima, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Air merupakan karunia Tuhan yang sangat besar bagi manusia. Air sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kehidupan bumi. Menjaga kelestarian air bersih termasuk cara mensyukuri keberadaan air di bumi. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati. Agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak, dan manusia yang banyak. Arti dari Quran Surah Al-Furqan ayat 48 sampai 49. Nah, air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk semua makhluk hidup, seperti tumbuhan dan juga hewan. Bagi manusia, manfaat air sangat banyak. Air dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk memasak dan juga air minum. Air juga dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air juga menjaga kelembaban suhu dan iklim yang ada di bumi kita. Air juga bermanfaat bagi hewan. Seperti halnya manusia dan tumbuhan, hewan juga memerlukan air minum. Jika tidak minum, hewan akan lemas dan akhirnya bisa mati. Air juga menjadi tempat hidup beberapa jenis hewan. Begitu penting air bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga air di permukaan bumi agar senantiasa terjaga kebersihannya. Kita harus menjaga perilaku kita sehari-hari agar tidak merusak lingkungan, terutama lingkungan sumber air.
Pernahkah kalian berkunjung ke wisata air terjun? Nah, tentu kalian terpesona dengan keindahan air terjun tersebut. Air terjun merupakan aliran air yang terbentuk ketika ada aliran air yang jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian aliran air yang jatuh akan mengerus dasar sungai sehingga terbentuknya cekungan yang merupakan kolam. Air terjun ini dapat terbentuk pula karena adanya patahan yang mengenai aliran sungai yang di atasnya adalah aliran sungai. Indonesia mempunyai banyak sekali air terjun. Atau kakak atau orang tua kalian di rumah ya. Manusia sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Salah satunya adalah menjaga kelestarian air. Air merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa air, manusia mendapatkan gangguan kesehatan, bahkan akhirnya kita akan menghadapi kematian. Siklus perputaran air adalah saat air laut menguap, uap air mengembun membentuk awan. Awan menurunkan air tersebut dalam bentuk hujan, dan air hujan mengalir kembali ke laut. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, siklus air ini terjadi melalui 3 proses: penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, ini ya, tahapan siklus air ada 3. Baik, selanjutnya kita akan
bercerita tentang kisah semut dan belalang. Perhatikan baik-baik ya, dan bisa juga kalian buka buku kalian di halaman 13 dan 14. Semut dan belalang. Pada siang hari, di akhir musim gugur, keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu, belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. "Apa?" teriak sang semut dengan terkejut. "Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?" "Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan," keluh sang belalang. "Saya sangat sibuk membuat lagu, dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu." Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. "Membuat lagu katamu," kata sang semut. "Baiklah, setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, sekarang saatnya kamu menari." Kemudian semut-semut tersebut membalikan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memedulikan sang belalang lagi. Dari cerita semut dan belalang, pesan atau hikmah apa saja yang bisa kalian ambil? Ya, benar. Cerita semut dan belalang memberi pesan agar kita semua rajin bekerja. Kalau sebagai pelajar, rajin belajar, rajin berusaha. Kita seharusnya tidak bersantai-santai. Kita harus tahu kapan saatnya bermain, kapan saatnya belajar. Seperti yang sering Ustazah ingatkan, bahwa ketika tidak ada kepentingan dengan HP kalian atau laptop kalian, ketika pembelajaran sudah selesai dan tugas-tugas sudah selesai, maka silahkan diistirahatkan HP-nya, silahkan diistirahatkan laptop atau komputernya. Itu ya. Nah, dari cerita semut dan belalang, dalam sebuah cerita itu ada yang namanya unsur-unsur dalam cerita. Cerita mengandung unsur-unsur. Unsur cerita diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh, atau disebut juga pemeran cerita. Nah, dalam cerita tadi, siapa tokohnya? Tokohnya adalah semut dan belalang. Latar, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Cerita itu terjadi di mana? Waktunya kapan? Alur, yaitu jalinan peristiwa demi peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada tema, yaitu inti sari cerita. Dan terakhir amanat, pesan yang disampaikan dalam cerita. Nah, coba kalian amati kembali kisah semut dan belalang tadi, kemudian kalian tentukan tokohnya gimana, wataknya seperti apa, temanya apa, dan amanat dalam pesan tersebut seperti apa. Oke? Kita berlanjut ke keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia itu sangat beragam. Budayanya, adat istiadatnya, dan setiap daerah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaannya adalah pada bahasa, agama, mata pencarian, budaya, dan adat istiadatnya. Yang pertama adalah
keragaman bahasa. Bangsa Indonesia beragam bahasa daerahnya. Bahasa itu digunakan suku bangsa tertentu. Contoh, bahasa Jawa maka digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Atau misalnya suku Sunda memakai bahasa Sunda. Ketika kita berada di Kalimantan, misalnya Kalimantan Timur, berarti kita memakai bahasa yang ada di daerah tersebut. Ada bahasa daerahnya masing-masing pada setiap suku. Seperti itu ya. Kemudian ada keragaman agama. Bangsa Indonesia beragam agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap ajaran agama dan tata cara beribadahnya juga berbeda-beda. Kalau di Indonesia ada berapa agama? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluknya beribadah dengan cara masing-masing. Kita sebagai umat Islam, maka beribadahnya dengan cara sholat 5 waktu. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Selanjutnya ada keragaman mata pencarian. Mata pencarian penduduk merupakan bentuk dari kebudayaan. Mata pencarian masyarakat desa dan kota tentu berbeda. Kalau di masyarakat desa, pada umumnya biasanya bercocok tanam. Sedangkan masyarakat kota biasanya ada yang bekerja di bidang perdagangan, jasa, maupun industri. Misalnya sebagai karyawan, pedagang, ataupun buruh pabrik. Mata pencarian setiap suku bangsa biasanya berbeda-beda juga. Misal, suku Madura sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Suku Melayu di Kalimantan biasanya bekerja sebagai pedagang. Suku Jawa, kebanyakan bekerja sebagai petani dan lain sebagainya. Keragaman suku bangsa. Menurut salah seorang ahli kebudayaan, Indonesia memiliki 300 suku bangsa. Banyak ya, suku bangsa Indonesia itu bermacam-macam. Pemerintah membagi suku menjadi 2 golongan, yaitu suku bangsa Indonesia dan keturunan asing. Golongan suku bangsa Indonesia misalnya Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain. Kalau golongan keturunan asing adalah keturunan Jepang, Cina, Arab, India, dan Indo-Belanda. Beberapa suku bangsa Indonesia tinggal di pedalaman, misalnya suku Baduy di Jawa Barat, suku Mentawai di Sumatera Barat, dan lain-lain. Kemudian ada keragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Unsur itu meliputi upacara perkawinan, upacara kematian, pakaian adat, upacara adat, dan kebiasaan. Misal, perbedaan upacara kematian. Upacara kematian penduduk Bali disebut dengan ngaben. Ngaben adalah upacara membakar jenazah. Tujuannya menghormati orang yang meninggal tersebut. Berbeda kembali dengan masyarakat di Toraja. Kalau masyarakat Toraja itu menyimpan jenazah orang yang meninggal dunia di gua. Keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia tampak juga pada rumah adat, pakaian adat, dan juga kesenian daerah. Tiap suku bangsa Indonesia memiliki bentuk bangunan rumah yang khas. Bentuk rumah adat tersebut mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya, kalau di rumah adat Jawa itu namanya joglo. Kalau rumah adat Minangkabau itu namanya rumah gadang. Begitu juga dengan pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat. Pakaian ini biasanya digunakan saat tertentu.
Misal, pada saat perkawinan atau upacara adat lainnya. Sama halnya dengan kesenian daerah. Kesenian itu adalah unsur budaya daerah. Kesenian daerah meliputi beberapa unsur, misalnya seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh ya, di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Dari bentuk rumahnya saja sudah berbeda. Di Kalimantan, rumah khasnya disebut dengan rumah lamin, sedangkan di Jakarta, rumah adatnya disebut dengan rumah kebaya. Pakaian adatnya, senjata tradisional, kemudian kesenian daerahnya di sini seni tari. Kalau di Kalimantan itu ada yang disebut dengan tari gong. Kalau di Jakarta, tari yapong. Bagaimana dengan di daerah kalian? Nah, jika kalian tidak tahu, coba tanyakan pada orang tua kalian ya. Jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Masya Allah, kita harus bersyukur ya. Allah itu telah menyediakan alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Lingkungan alam yang ada di sekitar kita mengandung potensi ekonomi. Dan setiap daerah itu mempunyai lingkungan alam yang berbeda, sehingga setiap daerah pun mempunyai potensi ekonomi yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa jenis usaha masyarakat yang mengolah sumber daya alam dari lingkungannya. Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Daerah pantai berpotensi ekonomi melimpah. Potensi ekonomi daerah pantai contohnya sebagai berikut. Yang pertama, perikanan. Jadi kalau di daerah pantai, sektor perikanan adalah mata pencarian utama penduduk pantai. Mereka memanfaatkan potensi ekonomi berupa hasil laut, misalnya mencari ikan dan membudidayakan rumput laut. Hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada pariwisata. Pariwisata adalah potensi ekonomi daerah pantai. Pantai yang indah menarik wisatawan. Misal contohnya Pantai Kuta di Bali. Kalau di daerah Kalimantan misalnya ada pantai di Pulau Derawan atau di Maratua. Yang selanjutnya, pembuatan garam. Di pantai itu terdapat pembuatan garam, misalnya di daerah Sumeneb, Madura, dan Baitussalam, Aceh Besar. Garam dibuat oleh petani garam, bahkan garam air laut. Air laut dialirkan ke kolam garam, air laut dikeringkan menjadi garam, dan pengeringannya memakai tenaga matahari. Yang selanjutnya, perkebunan kelapa. Tanaman kelapa tumbuh subur di pantai. Kelapa dikeringkan menjadi kopra. Kopra bahan minyak goreng dan margarin. Penghasil kopra terbesar adalah di Sulawesi Utara. Kalau kalian ke pantai, biasanya di pinggir-pinggir pantai kalian pasti akan temukan banyak sekali pohon kelapa. Yang kedua, kegiatan ekonomi dataran rendah. Dataran rendah terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter. Daerah ini padat penduduk dan potensi ekonominya juga tinggi. Misalnya, di bidang perdagangan, jasa, dan juga pertanian. Kalau perdagangan itu adalah kegiatan jual beli barang. Orang yang menjual barang disebut dengan pedagang. Perdagangan dilakukan di pasar, warung, toko swalayan, atau mall. Dan macam-macam pedagangnya, bisa pedagang eceran, kaki lima, atau pedagang besar. Perdagangan menjual berbagai sumber alam. Penduduk membutuhkan berbagai hasil tumbuhan, misalnya tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hasil hutan. Hasil tanaman pangan adalah makanan pokok, contoh sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian jasa. Potensi ekonomi di bidang jasa berkembang di perkotaan.
misalnya hotel ataupun penginapan. Dan tak kalah pertanian juga berkembang di dataran rendah. Tanahnya subur dan airnya melimpah. Petani banyak menanam padi, sumber air dari sungai, waduk, ataupun danau. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di dataran tinggi ya, maksudnya. Kegiatan ekonomi dataran tinggi. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 600 sampai 1500 meter. Dataran tinggi ya ini terletak pada ketinggian 600 sampai dengan 1500 meter. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh penduduk daerah dataran tinggi antara lain pertanian dan pariwisata atau biasa kita sebut dengan agrowisata. Di pertanian, daerah dataran tinggi tanahnya subur. Sebagian besar penduduknya bertani. Mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Pariwisata, ciri daerah pariwisata adalah udaranya sejuk dan alamnya indah. Jenis pariwisata di daerah dataran tinggi adalah wisata pertanian. Pariwisata ini disebut dengan agrowisata. Misalnya, contoh daerah agrowisata di daerah Batu Malang, banyak sekali di sana ya. Atau perkebunan salak di Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sana pengunjung diajak untuk melihat kegiatan pertanian. Pengunjung diajak dalam kegiatan pertanian. Banyak wisatawan datang dan mereka menginap di hotel dan penginapan penduduk. Berbagai usaha terdapat di Indonesia. Di antaranya adalah kegiatan ekstraktif. Apa itu kegiatan ekstraktif? Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Jenis usaha ini meliputi pertambangan, penangkapan ikan, pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain PT Pertamina yang pengelola pertambangan minyak bumi, kemudian PT Aneka Tambang pengelola penambangan nikel, dan PT Ini Hutani yang mengelola hutan di Indonesia. Bagaimana dengan di daerah kalian? Apakah di lingkunganmu ada kegiatan penambangan? Baik, kita lanjut ya. Mengenal kegiatan usaha perikanan. Wilayah Indonesia adalah daerah perairan atau yang disebut dengan maritim. Penduduk di pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kegiatan ekonomi di perairan adalah perikanan. Perikanan merupakan kegiatan membudidayakan ikan. Perikanan dibedakan menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut membutuhkan sumber daya alam, misalnya air dan sumber energi. Nelayan membutuhkan sumber daya air berupa lautan. Contoh, ikan, udang, kerang, dan mutiara. Kalau perikanan darat adalah usaha budidaya ikan di perairan darat. Perikanan darat membutuhkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan, air, dan tentunya lahan. Lahan itu digunakan untuk apa? Untuk kolam ataupun empang. Perikanan darat membutuhkan sumber daya air yang terdapat di tempat-tempat tertentu, misalnya sungai, danau, waduk, tambak, dan juga rawa. Mengenal kegiatan industri perdagangan dan jasa.
Selain di bidang agraris, masyarakat Indonesia juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain, seperti perindustrian. Industri adalah jenis usaha yang mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jenis usaha industri misalnya perusahaan tekstil, perusahaan mobil, dan perusahaan sepatu. Industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, misalnya industri kulit yang ada di Yogyakarta. Perdagangan. Kalau perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen untuk dijual kepada konsumen. Biasanya, produsen tidak menjual langsung hasil produksinya kepada konsumen, tetapi melalui perantara. Nah, perantara itulah yang disebut dengan pedagang. Selanjutnya, jenis usaha jasa. Jenis usaha jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi, usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang. Usaha jasa sekarang dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Contoh kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa, misal bank, pengacara, bengkel, penyewaan komputer, dan lain-lain. Coba kita perhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh deh, kedua orang tua kita misalnya. Mungkin jenis pekerjaannya berbeda. Ada yang menghasilkan barang, ada pula jasa. Setiap jenis pekerjaan memiliki tugas yang berbeda. Masing-masing profesi tersebut harus kita hargai karena mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh profesi atau jenis pekerjaan. Di antaranya ada petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam, antara lain padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, dan lain-lain. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Kalau tidak ada petani, mungkin kita tidak bisa makan nasi karena tidak ada beras, tidak ada padi. Itu ya. Yang kedua contohnya pedagang. Pedagang orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Bisa di pasar, di toko, ataupun di warung. Ada juga pedagang yang berdagang dengan cara berpindah-pindah tempat. Contoh misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Jenis dagangannya pun bermacam-macam. Ada pakaian, alat pertanian, barang elektronik, pupuk, dan lain-lain. Coba kalau misalnya tidak ada pedagang, kita nggak bisa dong beli-beli bahan makanan, nggak bisa beli beras, beli pakaian, dan lain-lain. Kemudian contoh selanjutnya guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Misal, guru IPA, IPS, matematika, dan sebagainya. Guru mengajar siswa ada dari jenjang TK hingga universitas. Kemudian ada dokter, orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Ada juga dokter yang praktek di rumah. Selanjutnya adalah arsitek. Apa itu arsitek? Ada yang tahu atau ada yang bercita-cita menjadi arsitek? Ya, arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapat imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Misalnya rancangan bangunan kantor, hotel,
gedung, dan lain-lain. Jadi, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, itu harus kita hargai. Karena tanpa mereka, ya kita mungkin nggak bisa apa-apa. Tanpa petani, kita nggak bisa beli beras, karena nggak ada yang menanam padi. Tanpa pedagang, kita mungkin nggak bisa punya makanan, nggak bisa punya pakaian, karena nggak ada yang jual. Dan lain-lain. Profesi apapun itu, pekerjaan apapun itu, sudah seharusnya kita hargai. Bermanfaat bagi orang lain akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Apapun pekerjaannya, hendaknya memberi manfaat bagi lingkungan. Misalnya nanti ketika sudah besar, kalian menjadi pegawai, maka jadilah pegawai yang jujur. Bila menjadi penulis, maka jadilah penulis yang tulisannya membawa manfaat. Baik, kita lanjut ke lagu bertangga nada mayor. Pengertian tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1,1/2, 1,1/1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, ini contohnya ya. Dia memiliki interval atau jarak nada 1,1/2, 1,1/1,5. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu bertangga nada mayor. Contoh lagu bertangga nada mayor adalah lagu berjudul Kampungku, ciptaan Ate Mahmud.
lagu bertangga nada mayor. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagu bertangga nada minor. Beberapa lagu yang dimainkan pada tangga nada minor adalah contoh lagu Syukur, ciptaan H. Muntahar, Gugur Bunga, ciptaan Ismail Marzuki, Bubui Bulan, dan Terima Kasihku, ciptaan Sri Widodo. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jarak susunan tangga pada tangga nada minor yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Tangga nada minor bersifat sedih dan kurang semangat. Contohnya ya, adalah lagu Syukur. Nanti kalian bisa menyimak sendiri nadanya ya untuk lagu Syukur. Secara umum, lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Jangan lupa ya, berlatih menyanyikan lagu Syukur. Berlatihlah terus, berulang-ulang hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Nyanyikan dengan penuh perasaan ungkapan syukur. Perhatikan pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami pendengar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa itu yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Masih ingat kan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok, ide pokok, pokok utama. Gimana? Masih ingat? Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Jadi untuk mempermudah kita menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, kita bisa membuat dulu dalam bentuk peta pikiran. Selain membuat peta pikiran, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau yang disebut dengan peta pikiran. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Jika tadi kita menuliskan, selanjutnya kita menceritakan kembali. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui.
Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Setelah kita tuliskan peristiwa tersebut, lalu kita ceritakan kembali peristiwa yang sudah kita baca dengan bahasa kita sendiri. Terakhir, mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis, seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Jadi kalau non-fiksi itu adalah nyata, kenyataan, real, bukan imajinasi. Baik, soleh-solehah. Alhamdulillah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu diulang-ulang di rumah. Agar kalian lebih mantap lagi untuk memahami pembelajaran. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa melalui WA-G, WA Group, atau Japri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, mohon maaf atas segala salah, khilaf, maupun salah kata. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.